Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja yang telah kami siapkan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan. Nama saya Raditya Satria Putra Hidayat, absen 26. Nama saya Reza Nur Adityo, absen 27. Nama saya Sabrina Kasania, absen 28. Nama saya Salsabila Maharani, absen 29. Nama saya Sekar Larasati Hoirunisa, absen 30. Selanjutnya mungkin kita langsung mulai aja kali ya. Bentar. Kelihatan nggak? Kelihatan. Mulai aja ya. Yang pertama, materinya adalah data tunggal ukuran pemusatan. Next. Pertama itu mean, atau biasa disebut juga rata-rata. Next. Pengertian mean merupakan nilai rata-rata suatu data. Nilai rata-rata ini dihasilkan dari pembagian antara jumlah nilai keseluruhan dengan banyaknya data yang diolah. Next. Rumus mean. Rumus untuk menentukan mean dapat dituliskan sebagai berikut. X bar sama dengan sigma X1 per N. Dengan keterangannya adalah sebagai berikut. X bar yaitu nilai rata-rata. X1 adalah nilai data X1 dan N adalah banyaknya data. Next. Contoh soal dan pembahasan. Soal. Hitung mean dari data berikut ini, yaitu 2, 3, 3, dan 4. Jawaban dan pembahasannya, diketahui X1-nya itu 2, X2 itu 3, X3-nya 3, dan X4-nya itu 4. Ditanya X bar-nya berapa? Langsung dijawab aja ya. Pakai rumus yang X bar sama dengan sigma X1 per N, yaitu X bar sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 per 4. Hasilnya adalah 12 per 4 sama dengan 3. Maka nilai mean dari data di atas adalah 3. Next. Kedua adalah median. Next. Pengertian median adalah nilai tengah pada data yang telah diurutkan. Median disimbolkan dengan ME. Next. Rumus median. Ketika data berjumlah ganjil, nilai median berada di tengah. Namun apabila jumlah data genap, maka nilai median adalah dua data yang berada di tengah, kemudian dibagi 2. Berikut rumusnya. A. Jumlah data ganjil. ME sama dengan X N tambah 1 per 2. Kalau yang B, jumlah data genap. ME sama dengan setengah per kurung X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1. Dengan keterangannya yaitu ME sama dengan median, N jumlah data, dan X nilai data. Next. Contoh soal dan pembahasan. A. Soal median data ganjil. Hitung median dari data berikut ini. 9, 1, 3, 7, dan 5. Jawaban dan pembahasannya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu urutkan data 9, 1, 3, 7, dan 5 dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi dari 9, 1, 3, 7, dan 5 menjadi 1, 3, 5, 7, dan 9. Langkah keduanya adalah masukkan rumus ME, yaitu X buka kurung N tambah 1 per 2. Maka didapatkan hasilnya ME sama dengan X buka kurung N tambah 1 per 2 sama dengan X, ini N-nya adalah 5 ya, jadi 5 tambah 1 per 2 sama dengan X 6 per 2, yaitu X3. Maka median pada data di atas terletak pada X3, yaitu 5. Next. Nah, yang B adalah soal median data genap. Hitung median dari data berikut ini. 4, 8, 6, dan 2. Jawaban dan pembahasannya. Langkah yang pertama, urutkan data 4, 8, 6, dan 2 yang juga dari terkecil hingga terbesar.
Berarti kan 4, 8, 6, dan 2 menjadi 2, 4, 6, dan 8. Ini sorry ya, ralat 3-nya itu 4. Angka yang kedua, masukkan rumus ME, yaitu setengah buka kurung XN per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1. Maka didapatkan ME sama dengan setengah buka kurung X N per 2 ditambah X N per 2 tambah 1. Sama dengan setengah buka kurung X 4 per 2 ditambah X 4 per 2 ditambah 1. Maka jadinya setengah X2 tambah X3. Didapatkan sama dengan setengah X2-nya itu kan 4, X3-nya 6, jadi 4 tambah 6. Langsung aja 4 tambah 6 bagi 2, jadinya 5. Maka median dari data di atas adalah 5. Next. Yang ketiga adalah modus. Next. Pengertian modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari seluruh data yang ada setelah diurutkan. Disimbolkan dengan MO. Next. Rumus dari modus. Menentukan modus dalam data tunggal tidak perlu menggunakan rumus apapun. Kita hanya perlu mengurutkan data yang dari terkecil hingga dari data yang terbesar. Next. Contoh soal dan pembahasannya. Carilah nilai modus dari data berikut, yaitu 2, 5, 5, 7, 7, dan 6. Jawaban dan pembahasannya. Langkah yang pertama, urutkan juga 2, 5, 5, 7, 7, dan 6 menjadi dari yang terkecil hingga terbesar ya. Jadinya 2, 5, 5, 6, 7, dan 7. Maka kita akan menemukan dua buah modus, yaitu yang paling sering muncul. Angka 5 dan 7, karena muncul sebanyak 2 kali ya. Modus dari data di atas adalah 5 dan 7. Hal ini disebut bimodal karena memiliki dua modus. Oke, yang kedua itu ukuran letak. Lanjut, boleh. Ukuran letak itu yang pertama ada kuartil. Jadi kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian dengan jumlah yang kurang lebih sama. Jadi datanya itu dibagi 4. Nah, di sini ada Q1, Q2, Q3, di mana Q1 itu artinya kuartil bawah. Q1 itu bawah, ingat-ingat. Kalau Q2 itu kuartil tengah. Q2 itu nilainya sama kayak median atau nilai tengah. Q3 itu kuartil atas. Nah, jadi Q1 ini dia itu N per 4 data dari sebelum nilai tengah. Sebelum nilai tengah, cari Q1-nya itu dibagi 4. Kalau nilai atas berarti sesudah Q2 itu dibagi 4. Nah, itu Q3. Next, boleh. Nah, untuk cari kuartil itu ada ganjil sama genap. Kalau data ganjil, kamu cari ganjil, untuk Q2 itu sama kayak nilai tengah kan, jadi X ke N plus 1 tambah 2. Kalau yang Q1 atau Q bawah, itu X ke 1 per 4 dalam kurung N tambah 1. Kalau Q3, X ke 3 per 4 tambah kali N tambah 1. Kalau untuk yang genap, itu Q2-nya setengah kali X ke N per 2 ditambah X ke N per 2 ditambah 1. Kalau Q1, X ke 1 per 4 dikali N tambah 2. Kalau Q3, X ke 3 per 4 dikali N tambah 2 dikurangin 1. Nah, di sini nilai desil. Nilai desil itu apa? Jadi, kalau misalnya nanti hasil ketemunya ini, misalnya X ke 6,5. Nah, itu harus dicari pakai nilai desil lagi. Rumusnya itu XK ditambah D dalam kurung XK tambah 1 dikurang XK. Keterangannya untuk XK itu X yang bilangannya bulat. Kalau D itu bilangan desimal di X-nya X hasilnya. Boleh langsung ke contoh soal. Nah, contoh soal di sini ada data 20, 20, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 data berarti genap. Cari Q1-nya itu X1 per 4 dalam kurung N tambah 2. Jadi X1 per 4 dalam kurung 12 tambah 2. Jadi X1 per 4
dikali 14. Nah, hasilnya itu X 3,5. Karena di sini 3,5, berarti kita pakai nilai desil lagi kita cari. Nah, masukin rumusnya kan XK tambah D dalam kurung XK plus 1 dikurang XK. XK-nya itu tadi yang bilangannya itu 3 nih, XK-nya itu 3, berarti X3 ditambah desimalnya 0,5. Dalam kurung XK-nya kan 3 tambah 1, 4, berarti X ke-4 dikurang XK, X3 gitu. XK-nya di sini 1, 2, 3, 20. Ditambah 0,5 dalam kurung X ke-4 sebelahnya 21. 21 dikurang 20. Jadi 20 tambah 0,5 dikali 1. Jadi 20 tambah 0,5 sama dengan 20,5. Boleh. Nah, terus yang kedua itu ada desil. Desil adalah salah satu dari 9 nilai yang membagi data yang diurutkan menjadi 10 bagian yang sama. Sehingga setiap bagian mewakili 1/10 dari sampel atau populasi. Rumus desil pada data tunggal itu D1 sama dengan data ke min I dalam kurung N tambah 1/10. I itu desil yang diminta. Misalnya di sini maunya desil ke-9, berarti I-nya 9 gitu. Kalau N ini jumlah datanya ada berapa, nanti tinggal dimasukin aja. Syaratnya data itu harus lebih dari 10. Nah, kalau misalnya nanti ketemunya desimal lagi, pakai nilai desimal yang kayak tadi. Boleh lanjut? Nah, terus yang ketiga nih persentil. Persentil dalam ilmu matematika adalah titik yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 100 bagian. Rumus persentil data tunggal itu PI sama dengan data ke I dalam kurung N tambah 1/100. Sama kayak tadi, I itu misalnya yang diminta persentil berapa tinggal dimasukin, N itu jumlahnya tambah 1/100. Syaratnya sama kayak desil sama kuartil, dia tuh harus lebih dari 100. Kalau tadi desil 10, berarti kuartil lebih dari 4. Gitu. Terus di sini ada ukuran penyebaran. Lanjut. Yang pertama ada jangkauan. Jangkauan dalam statistik, jangkauan merupakan salah satu ukuran sebaran data. Sesuai dengan namanya, jangkauan itu mencakup data terbesar dan data terkecil. Jangkauan digunakan untuk menghitung selisih nilai tertinggi dan nilai terkecil dalam kelompok data tersebut. Jadi ini rumusnya R sama dengan X max dikurang X min. Lanjut. Nah, ini ada contoh soalnya. Hitunglah rentang dari data 20, 21, 19, 17, 20, 21, 23, 24, 25. Jawabannya, di sini kita bisa ketahui kalau X yang terbesar itu ada 25 dan X yang terkecil ada 17. Nah, dengan demikian, rentang jangkauannya adalah R sama dengan X max dikurang X min, R sama dengan 25 dikurang 17, R sama dengan 8. Lanjut. Terus ada kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama besar. Kuartil dinotasikan dengan notasi Q. Kuartil terdiri dari 3, yaitu kuartil pertama, Q1, kuartil kedua, Q2, dan kuartil ketiga. Nah, rumus dari jangkauan kuartil ini, sebelumnya ya, ada artinya dulu kan, ini jangkauan kuartil itu selisih antara kuartil atas sama kuartil bawah yang tadi udah dijelasin sama Salsabila Maharani. Jadi rumusnya tuh QR sama dengan Q3 dikurang Q1. Nah, untuk simpangan kuartilnya, itu disebut juga jangkauan semi antar kuartil, yang dimana setengah dari jangkauan kuartil tadi. Jadi rumusnya QD sama dengan setengah Q3 dikurang Q1. Nah, untuk letak kuartilnya juga tadi udah dijelasin sama Salsabila Maharani, gitu lanjut aja. Contoh soalnya,
Tentukanlah jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil pada data berikut ini: 20, 35, 50, 45, 30, 30, 25, 40, 45, 30, 35. Jawabannya, hal pertama yang harus dilakukan itu untuk cari kuartil atas sama kuartil bawahnya, Q1 sama Q3-nya. Nah, ini diketahui kalau Q1-nya itu 30, Q3-nya 45, Q2-nya 35. Lanjut. Untuk jawaban soalnya, kalau misalkan kita mau nyari jangkauan kuartilnya itu kan udah diketahui itu tadi. Q1-nya itu 30, Q3-nya 45. Jadi QR sama dengan Q3 dikurang Q1, QR sama dengan 45 dikurang 30, QR sama dengan 15. Kalau simpangan kuartilnya itu bisa dari setengah QR tadi. Jadi QD sama dengan setengah dikali 15, QD sama dengan 7,5. Lanjut. Terus ini ada contoh soal yang kedua juga yang jumlah datanya genap. Tentukanlah jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil pada data berikut ini: 57, 49, 30, 46, 59, 43, 42, 47, 40, 45, 44, 56. Jawabannya sama kayak tadi. Hal yang pertama dilakukan itu cari kuartil atas sama kuartil bawahnya. Nah, di sini diketahui kuartil atasnya itu antara 42 sama 43. Kuartil bawahnya itu antara 42 sama 43, kuartil atasnya itu antara 49 sama 56. Untuk jawabannya, untuk nilai Q1 sama Q3-nya itu, tadi kan udah ketemu tuh. Kalau Q1 itu 42 sama 43 diantaranya. Jadi ditambah dibagi 2, jadi Q1-nya itu 42,5. Kalau Q3-nya itu antara 49 sama 56, jadi ditambah dibagi 2, jadinya 52,5. Untuk nyari jangkauan kuartilnya, QR sama dengan Q3 dikurang Q1. QR sama dengan 52,5 dikurang 42,5. QR sama dengan 10. Simpangan kuartilnya, QD sama dengan setengah QR. QD sama dengan setengah dari 10. QD sama dengan 5. Nah, untuk selanjutnya ada simpangan baku. Simpangan baku adalah salah satu teknik statistik untuk menjelaskan homogenitas dari sebuah data kelompok. Simpangan baku juga merupakan nilai statistik yang digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel, serta seberapa dekat titik antara individu ke min atau rata-rata nilai dari sampelnya. Jika nilai simpangan baku dari kumpulan data bisa 0, bisa hasilnya 0, lebih besar atau lebih kecil dari 0. Jika simpangan baku nilainya 0, maka semua nilai yang ada di dalam kumpulan tersebut adalah sama. Sedangkan jika nilai simpangan baku lebih besar atau lebih kecil dari 0, menandakan bahwa titik data individu jauh dari nilai rata-rata. Nah, gimana sih cara untuk mencari nilai simpangan baku? Nah, untuk mencari nilai simpangan baku itu ada 4 cara. Itu yang pertama, menghitung nilai rata-rata dari setiap titik data yang ada. Nilai rata-rata sama dengan jumlah dari setiap nilai yang ada dalam kumpulan data. Kemudian kita bagi dengan jumlah total titik dari data tersebut. Yang kedua, menghitung penyimpangan untuk setiap titik data dari rata-ratanya, yaitu dengan cara mengurangi nilai dari nilai rata-rata. Yang ketiga, kemudian simpangan setiap titik data kita kuadratkan. Lalu kita cari penyimpangan kuadrat individu rata-ratanya. Nilai yang dihasilkan tersebut disebut varian. Nah, yang terakhir apa sih? Simpangan baku adalah akar kuadrat dari nilai varian tersebut. Jadi itu. Nah, fungsinya apa sih? Simpangan baku pada umumnya bisa dipakai oleh para ahli statistik atau orang yang terjun dalam dunia statistik untuk mengetahui apakah sampel data yang diambil mewakili seluruh populasi. Dalam mencari data yang tepat untuk sebuah populasi sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, untuk mempermudah mencarinya, maka dipilih sampel data yang mewakili seluruh populasi. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui nilai yang mewakili seluruh populasi. Nah, ini untuk rumus simpangan baku. Ini yang pertama adalah rumus simpangan baku populasi seperti ini. Jadi X1 dikurang U kuadrat dibagi N. Yang kedua ada rumus simpangan baku sampel. X1 min X dikuadratin tapi ada minnya per N min 1. Nah, perhitungannya gimana sih? Untuk mengetahui variasi dari suatu kelompok data adalah dengan cara mengurangi nilai data beserta rata-rata kelompok data tersebut. Kemudian hasil semua kita jumlahkan.
Namun, cara tersebut tidak dapat dipakai lagi karena hasilnya akan selalu menjadi nol. Nah, ini nih, sebelum menjadi rumus yang jadi, jadinya X min sama dengan nol. Itu hasilnya akan selalu menjadi nol. Nah, agar hasilnya tidak menjadi nol, maka dapat kita kuadratkan setiap pengurangan nilai data serta rata-rata kelompok data tersebut. Dan setelah itu dilakukan penjumlahan. Dengan begitu, hasil penjumlahan kuadrat sum of squares tersebut akan memiliki nilai yang positif, seperti yang di bawah. Nah, nilai dari pembagian hasil penjumlahan kuadrat dengan ukuran data n. Jadi seperti itu. Nilai varian tersebut biasanya untuk menduga varian populasi dengan memakai rumus-rumus di atas, maka nilai varian populasi dapat lebih besar dari varian sampelnya. Saat menduga varian populasinya n sebagai pembagi penjumlah kuadrat harus kita ganti dengan n-1 atau derajat bebas sehingga nilai varian sampel mendekati varian populasi. Nah, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Ini tidak rumus tetap ya. Tapi ini ada S kuadrat nih. Nilai varian yang telah diperoleh merupakan nilai dalam bentuk kuadrat. Untuk memperoleh nilai satuannya, maka varian diakar kuadratkan lagi agar hasilnya dapat menjadi standar deviasi. Untuk mempermudah dalam hitungan, maka rumus varian dan simpangan baku tersebut akan diturunkan seperti ini. Nah, ini rumus varian data yang sudah diturunkan, dan ini juga rumus simpangan baku yang sudah diturunkan yang sebelum-sebelumnya ya. Untuk keterangan S kuadrat itu untuk varian, S itu untuk standar deviasi, XI itu untuk nilai X ke 1. X itu untuk rata-ratanya, N itu untuk ukuran sampel. Nah, supaya lebih paham lagi, kita ke contoh soal yang pertama. Diketahui data sebagai berikut. 9, 10, 8, 7, 8, 6. Tentukan ragam variansi dan simpangan bakunya. Nah, hal pertama kita harus menjumlahkan dan dibagi 6. 6 itu apa sih? 6 itu jumlahnya, jumlah N-nya. Jadi dijumlahin hasil 48 dibagi 6 sama dengan 8. Nanti dari setiap itu kita kurangi nih. 9 dikurang 8, 10 kurang 8, tapi dikuadratin. 9 kurang 8 kuadrat, 10 kurang 8 kuadrat, 8 kurang 8 kuadrat, sampai selesai. Nanti hasilnya 1 tambah 4 tambah 0 tambah 1 tambah 0 tambah 4 per 6 sama dengan 10 per 6 sama dengan 1,6. Nah, itu kan masih S kuadrat ya. Supaya nggak kuadrat, kita akar dari 1,67 sama dengan 1,29. Jadi nilai simpangan baku dari data tersebut adalah 1,29. Untuk ini sama aja ya, kita lanjut. Nomor 3. Nah, ini untuk tabel. Rama menjadikan tinggi badan beberapa siswa di desa Kalirejo sebagai sampelnya. Di bawah ini adalah data sampelnya. 127, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, dan 170. Jadi data di atas hitunglah simpang bakunya. Nah, kita bikin tabel nih. 127 seperti itu, sedemikian rupa. Nah, nanti dari data di atas, kita ketahui bahwa jumlah data 10 dan N-1 sama dengan 9. Setelah itu kita cari variannya, agar mudah kita dapat dalam menghitungnya. Kita juga bisa menyusun tabelnya seperti pada gambar di bawah ini. Dari tabel yang tadi sebelum slide ini ya. Dari tabel di atas, langkah selanjutnya adalah menghitung seperti di bawah ini. Setelah itu, kita masukkan ke dalam rumus variannya, maka akan menjadi seperti berikut. Nah, seperti ini, itu 28, 96, 13 dari yang paling bawah, 1702 dikuadratin. Nah, jadinya S kuadrat sama dengan 10 kali 289.613 dikurang 2893,401 dibagi 10 kali 9. Hasilnya 30,32. Nah, untuk mencari simpangan bakunya berarti kan diakarin ya, berarti akan dari 30,32 yaitu 5,1. Jadi simpangan bakunya 5,51. Oke, selanjutnya ada simpangan rata-rata. Next. Nah, pengertian simpangan rata-rata ini adalah rata-rata jarak antara nilai data menuju rata-ratanya. Simpangan rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data, seperti halnya varian dan standar deviasi. Nah, kegunaan dari simpangan rata-rata ini untuk mengetahui seberapa jauh nilai data yang menyimpang dari rata-ratanya. Oke, next. Nah, ini adalah rumus simpangan rata-rata tunggal, di mana simpangan rata-rata sama dengan sigma XI dikurang X rata-rata dibagi N.
SR itu ya next. Ini contoh soal dan pembahasannya. Diberikan data sebagai berikut: 5, 6, 8, 5, dan 7. Tentukanlah nilai simpangan rata-rata. Nah, penyelesaiannya itu, langkah pertama kita harus tentuin dulu, kita cari dulu X rata-ratanya. Kan datanya ada 5 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 7 dibagi 5 sama dengan 6,2. Oke, next. Nah, kalau udah ketemu X rata-ratanya, baru kita cari pakai rumus SR tadi, di mana sigma XI dikurang X rata-rata dibagi N. Nah, jadi ini SR sama dengan 5, datanya tadi kan ada 5 dikurang 6,2 ditambah 6 dikurang 6,2 ditambah 8 dikurang 6,2 ditambah 5 dikurang 6,2 ditambah 7 dikurang 6,2 dibagi 5. 5 kurang 6,2 ini hasilnya 1,2 ditambah 6 dikurang 6,2 hasilnya 0,2. Ini positif karena mutlak ya. Ditambah 8 dikurang 6,2 jadinya 1,8 ditambah 5 dikurang 6,2 1,2 ditambah 7 dikurang 6,2 0,8 dibagi 5 jadinya 5,2 dibagi 5 sama dengan 1,04. Oke, itu adalah contoh rumus dan pembahasan soal simpangan rata-rata. Oke, jadi itu semua rangkuman materi yang udah kami siapkan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.